Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir sepertinya karena minggu depan sebenarnya minggu tenang. Cuma Ibu masih memberikan tugas besar untuk kalian kerjakan dan ini menjadi tiket kalian untuk mengikuti ujian final. Oke, ini adalah materi terakhir kita. Ibu share screen. Ini ya, materi terakhir kita yaitu penunjukan ukuran. Jadi Ibu tidak berikan di PowerPoint karena ini sangat penting. Ibu tidak ingin setengah-setengah berikannya, hanya sedikit yang di PowerPoint. Jadi Ibu memberikannya pada tampilan Microsoft Word. Jadi untuk penunjukan ukuran ini ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi kita tidak sembarang memberikan petunjuk-petunjuk ukuran. Jadi ini yang pertama adalah pandangan yang harus diberikan ukuran-ukuran utama. Jadi seperti minggu lalu, Ibu menjelaskan di proyeksi Eropa dan Amerika, itu dia memberikan ukuran secara detail melalui dalam bentuk dalam bentuk bidang-bidang. Jadi kalau umpamanya isometri, dia dalam bentuk 3 dimensi. Sementara kalau untuk yang proyeksi Amerika atau Eropa itu dalam bentuk 2 dimensi. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa memberikan detail-detail ukuran. Jadi contohnya seperti ini. Pandangan yang harus diberikan ukuran-ukuran utama. Maksudnya di sini adalah pandangan kalau di teknik arsitektur biasa ada namanya tampak depan. Nah, di teknik mesin kita juga melihat namanya pandangan tampak atau pandangan utama. Ini pandangan utama. Jadi di sini bukan pandangan depan, ini adalah pandangan utama. Biasanya kalau utama itu depan, cuma lebih ke dikatakan adalah penempatan ukuran-ukuran utama pada pandangan depan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah simbol radius 32. Ini ada berapa cara untuk menunjukkan ukuran. Yang pertama seperti ini. Ini juga bisa menunjuk ke dalam, ya. Ini bisa menunjuk keluar. Ini ke dalam. Di dalam dia ukurannya karena untuk gambarnya agak besar, jadi ukurannya bisa ditulis di dalam. Kemudian kalau ini dia di luar karena ini ukurannya cukup kecil, tidak memuat angka yang bisa dilihat. Jadi angka ini juga dalam penulisan angka tidak boleh terlalu kecil. Jadi ada standarnya. Supaya apa? Supaya mudah melihat ukurannya. Jadi sepertinya ini namanya radius 17. Ini radius 32. Jadi ini radius ini dan ini agak besaran ke radius 32. Ya, ini tampak depannya. Ini tampak atas kayaknya ya, ini tampak atas, ini tampak depan. Jadi kalau kita melihatin dari atas, ini dari depan. Karena biasanya kalau dari atas itu kelihatan diameter. Sementara kalau depan kelihatan lebih ke persegi begini. Ya, jadi ini tampak depan, ini tampak atas. Nah, jadi detailnya kelihatan. Nah, ini adalah simbol diameter. Jadi simbol diameter kali lingkaran ya. Jadi ini adalah jari-jari, ini adalah diameternya. Ya, diameter 50, kemudian ini agak besar lagi diameter 70. Oke. Ini diameter 17. Jadi 17 karena radiusnya 17, diameternya 17. Ini jari-jarinya 32 berarti dia diameternya lebih dari 32, berarti dikali 2 ya. Ini jari-jarinya enggak tegak lurus miring. Jadi dia R32. Jadi ini misalnya ya. R32 kemudian jari-jarinya 50. Jari-jari diameter 50, ini yang agak besarnya penampangnya besar. Ini mungkin tampak depannya ada di sini lagi.
dalam bentuk dalam bentuk silinder, dia diameter 70. Oke, apa itu komponen-komponen penunjukan ukuran? Komponen utama dari penunjukan ukuran adalah garis ukur. Jadi komponen utamanya adalah pertama garis ukur, kemudian garis batas ukuran, kemudian angka ukuran dan simbol ukuran. Yang mana garis ukur? Ini garis ukur. Kemudian garis batas ukur ini, ya. Kalau kita di AutoCAD dia ada banyak macam jenis-jenisnya. Jadi kalau ibu lebih suka stick jadi seperti ini, garis begini baru ada garis miring atau arsitektur stick. Jadi ini angka ukuran, ini angka ukurannya, kemudian simbolnya ini kayak diameter, jari-jari itu penting. Ya. Oke. Nih seperti ini 72, 73. Jadi ini batasnya, ini garis ukur, ini angkanya, dan ini adalah simbolnya. Ya. Garis ukur, angka, simbol. Oke. Nah, ini arah angka ukuran. Posisi penunjukan ukuran yaitu horizontal dan vertikal. Jadi kita bisa horizontal, bisa di vertikal. Jadi kalau kita ke CAD ada pengaturannya, ada bisa vertikal, ada horizontal. Oke, arah angka ukuran, posisi menunjukkan ukuran yaitu horizontal dan vertikal. Bila ukuran tidak pada posisi horizontal maupun vertikal, maka posisinya disesuaikan dengan posisi garis ukurnya dan dihindari penunjukan ukuran pada bagian yang diarsir. Kenapa? Biasanya kalau bagian diarsir itu adalah bagian bayang-bayangnya. Ini ya. Jadi garis ukur bisa mengikuti angka itu bisa mengikuti gambar yang akan kita berikan penanda ukuran. Jadi kayak umpamanya kayak semen melingkar kan bisa. Kita bisa atur dalam bentuk melingkar. Kemudian kita juga bisa atur dalam bentuk diagonal kayak tadi, diagonal atau miring. Itu tergantung dari objek yang akan kita beritahukan ukurannya. Oke, kemudian cara-cara penunjukan ukuran. Nah, ini ada ukuran linear. Jadi linear itu biasanya lurus atau tegak atau horizontal atau vertikal. Itu linear. Ini ya. Jadi ini biasa begini namanya linear. Jadi sangat jelas kalau di AutoCAD. Karena kita masih teknik mesin 1, dia masih manual. Oke, ini ya. Ini dia linear, ini linear. Oke, nah, keterangan gambar, tinggi angka ukuran. Nah ini, kenapa kemarin kita berikan tugas mengenai menulis angka, menulis ukuran, itu memang setiap gambar itu ada standarnya. Standar itu harus kita ikuti, tidak boleh kita asal-asal menulis angka sesuai apa yang kita inginkan, tidak ada standarnya. Jadi umpamanya kalau skalanya sekian, cocoknya dia di standar angka berapa, ada sebelumnya itu mungkin Bapak yang berikan, ada tabel angka, di situ ada horizontalnya, vertikalnya, ada jaraknya. Ya, ini keterangan gambar, tinggi angka ukuran kurang lebih 3,5 mm, jarak angka kurang lebih 1 mm, ekor panah 2 mm, yang semuanya diukur ya. Jadi tidak sembarang kita menarik garis, tidak sembarang kita membuat anak panah, semua ada ukurannya. Oke, ini ya, jarak antar tiap baris kurang lebih 10 mm. Apabila ruang tidak memungkinkan, jarak tersebut dapat dikurangi. Nah, ini kan dibilang kurang lebih. Jadi kalau kurang lebih bisa kurang dari 10, bisa lebih dari 10. Tergantung dengan jaraknya atau gambarnya, ukuran gambar. Kayak tadi kan, karena diameternya lebih kecil, jadi ukurannya itu berada di luar. Oke, ini susunan ukuran. Ada namanya ukuran berantai, ada namanya ukuran sejajar. Nah, ukuran berantai itu misalnya kayak ukuran ini kan, ini berantai namanya. Jadi berantai kalau kita klik di sini, kalau kita AutoCAD ya, kita klik di sini biasanya ada continue line. Jadi ada line, ada continue line. Continue line. Jadi begitu kita tarik setiap sudut ini, dia langsung continue. Nah, itu namanya berantai. Kalau ini sejajar, dia kalau kita sudah selesaikan, umpamanya kita tarik begini, nah, selesai, kita tarik lagi yang satu, tapi sejajar. Jadi tidak berantai. Kalau berantai itu menyambung.
Mudah-mudahan ya semester 2 kalian punya mata kuliah AutoCAD, jadi kalian bisa bisa mempraktikkan langsung. Cuma itu persyaratannya, kalian harus punya laptop. Kalau kalian tidak punya laptop akan sulit untuk kalian belajar tentang AutoCAD. Ini paralel atau ukuran sejajar. Nah, ini supaya apa? Sebenarnya ini teknik-teknik kita supaya semua ukuran ini terdeteksi. Jadi ukuran ini kita ambil seperti ini, kemudian kita ambil lagi ini. Jadi ini gampang ya, karena ini merupakan aplikasi. Nah, ini jadi kita hanya tinggal menarik, kemudian kita tandai menarik, seperti itu. Ukuran gabungan, cara ini banyak digunakan apabila ditinjau dari fungsi atau proses pengerjaan diperlukan bidang patokan lebih dari satu. Nah, ini ada gabungannya. Jadi bisa kita menggunakan paralel, kontinu, bisa juga menggunakan line, ya. Nah, ini cara ini pengganti menunjukkan ukuran paralel, bidang patokan ditandai. Nah, ini seperti ini. Jadi kita cuma sebagai paralel, tapi tiap batasan kita berikan angka-angka, ya. Karena kita untuk istilahnya seperti sejajar tadi tidak mungkin. Lebih enaknya memang dalam bentuk paralel, tinggal bagaimana penempatan angka-angkanya. Jadi kalau di AutoCAD itu ada edit, jadi terserah kita mau putar kemana, mau arah kemana. Jadi ada editnya, edit angkanya juga bisa kita edit sesuai dengan ukuran yang kita tuju. Oke, ini ya ukuran koordinat. Nah, ini pakai koordinat. Ini biasanya seperti dia mengacu ke horizontal sumbu X, kemudian vertikal sumbu Y. Ya. Ini koordinat 15,5, kemudian 15,5. Biasanya ini untuk aplikasi kalau kita mempunyai alat kayak semacam poligon, theodolit, itu biasa menggunakan sistem koordinat. Jadi seperti ini penggambarannya. Ini ya, simbol-simbol garis, ini tanda panah, ini ini dari garis, kemudian titik, garis lagi, itu adalah garis putus, titik, kemudian garis, titik, garis, itu adalah garis apa? Garis perpotongan, ya. Ini ukuran yang berurutan. Seperti gue bilang tadi, X dan Y, sumbu X dan Y. Ini simbol apa ini? Simbol diameter, ya. Bisa menunjukkan sudut. Nah, ini ukuran bagian yang harus dikerjakan secara khusus. Untuk benda-benda yang dikerjakan khusus seperti akan dibor atau di dreamer sebagainya, maka caranya pada bagian tersebut diberi penunjukan ukuran berupa garis. Penunjuk disertai angka ukuran dan keterangan garis penunjuk ditarik miring berbentuk sudut 60 derajat. Nah, ini adalah sudutnya. Kemudian ini adalah 30 Reimer. Ukuran yang harus dikerjakan khusus. Ini simbol tanda potongan. Jadi kalau kita ngobor, ini ya, ini sudutnya. Sudut apa diameter? Oh, diameter nih, bukan sudut. Diameter, ya. Untuk benda-benda yang dikerjakan khusus seperti akan dibor atau di dreamer dan sebagainya, maka caranya pada bagian tersebut diberi penunjukan ukuran berupa garis penunjuk disertai angka ukuran dan keterangan. Oh, jadi umpamanya ini mau dibor, daerah sini mau dibor, kita berikan ukuran diameter berapa, umpamanya 8 kan, diameter 8 untuk persiapan dibor. Ada juga garis titik pusat supaya tidak melewati garis, tidak melewati dari garis yang kita tuju. Jadi kalau umpamanya hanya diameternya, umpamanya ini ya, ini diameter 8, yang di luar diameter 10, jadi jangan melebihi dari diameter 8 untuk melakukan pengoboran. Nih, jadi ditandai. Ini adalah garis potong. Garis potong.
Oke, ini garis penunjuk yang juga digunakan dalam memberi nomor pada gambar susunan. Ujung dari garis penunjuk ukuran dapat berubah anak panah atau tanda titik. Ini ya, berubah tanda panah, tanda yang jelas ini adalah garis penunjuk untuk nomor bagian ini. Oke, ini permukaan yang harus dikerjakan khusus. Jadi Ibu yakin kalian punya teknik-teknik kalau umpamanya mengebor mungkin semacam kayu lah ya, kayu kita bor untuk diameter sekian, pasti kita tandai dulu supaya tidak bergeser dari yang kita inginkan untuk peletakan baut-baut kan. Ini ya, permukaan yang harus dikerjakan khusus tanpa ukuran. Nah ini biasanya tidak ukuran, ini hanya seperti sistem proporsi saja. Biasanya ada cetak malnya, kayak mal sesuai dengan ukuran. Permukaan yang harus dikerjakan khusus tanpa ukuran, karena biasa mal itu sudah punya peruntukan. Jadi kalau kita lihat mal huruf itu banyak macam, sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja. Nah ini simbol ya, Ibu bilang tadi, tolong perhatikan simbol. Nah, ini adalah diameter. Nah ini kita hampir salah tadi tentang sudut dan diameter. Jadi kalau sudut biasanya 0, kemudian garis datar. Kalau diameter dia diagonal. Kemudian jari-jari R, bujur sangkal segi 4, lengkung bola sferik, pinggulan kemper, dan ketebalan plat T. Ketebalan batit T ya, tebal. Ini ya, contohnya ini diameter 16. Jadi kalau bicara diameter berarti dalam bentuk bulat ini ya. Jadi kalau penggambaran tampak depan biasanya itu dalam bentuk segi 4 hanya diberi penebalan pada ujung-ujung. Ini ya, simbol jari-jari R. Ini simbol jari-jari dalam bentuk lain tapi dalam bentuk miring untuk sistem ukurannya. Ini simbol bujur sangkar. Ini bujur sangkar. Karena kenapa ada simbol bujur sangkar? Karena untuk penampilan tampak depan biasanya yang bulat itu seperti bujur sangkar. Makanya supaya kita tidak salah melihat, kalau dia dikatakan bujur sangkar, kita harus simbolkan dalam bentuk bujur sangkar. Berarti ini bujur sangkar ukuran 40. Bujur sangkar kan sisi kali sisi ya. Berarti kita tahu sisi yang lainnya adalah 40. Jadi tidak perlu kita penegasan 40 kali 40. Nah ini, jadi diingat kalau dia tidak ada tanda seperti ini, berarti dalam bentuk diameter. Jadi kita lihat saja diameternya dan segi 4-nya. Makanya ini perlu ya, ini diameter, ini segi 4. Nah, ini ya, bulat, ini kelihatan segi 4. Makanya dia pakai diameter. Ini, oke. Simbol ketebalan plat, nah ini. Ini ketebalan plat. Jadi simbol-simbol kemiringan atau kemper. Ini kemiringan kemper dengan sudut 45. Jadi di AutoCAD juga ada kemper. Kemper itu menunjukkan kemiringan juga. Jadi kalau kita fillet and kemper, iya betul. Kalau kita membuat jalan, kan jalan itu biasa memiliki kemiringan tertentu. Kita menggunakan kemper. Ya, simbol ketebalan plat nih banyak terjadi. Jadi biasa kalau batasan-batasan ada ketebalan pada bagian-bagian itu memberikan suatu tanda bahwa ada ruang di sebelahnya, ada ketebalannya. Ini simbol ketebalan. Jadi ditebalkan saja sudut-sudutnya, ujung-ujungnya. Oke. Terima kasih, ini adalah materi terakhir kita. Cukup sekian dari Ibu. Nanti Ibu berikan tugas besarnya di classroom. Silakan kalian lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.